Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, bisa ditelepon sebentar? Bisa. Dari mana anak cantik? Baik, sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Nurkolbi Arfa dari mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Kampus UIN Alauddin Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan terkait masalah stunting. Karena ini merupakan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak kita. Nah, ini tadi ada brosur bisa kita baca sekaligus nanti saya jelaskan. Baik, mungkin sudah sering ya kita dengar istilah terkait stunting. Jadi stunting ini merupakan kondisi ketika anak ini mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badannya itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah, kondisi ini biasa tidak langsung terlihat. Maka dari itu kita perlu mengenal lebih dalam terkait gejala, penyebab, serta dampaknya untuk menjelas sejak dini. Nah, adapun gejala stunting itu yang pertama, tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kemudian berat badannya juga lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Kemudian juga mengalami gangguan pertumbuhan gigi, gangguan kognitif seperti kesulitan berpikir, berkonsentrasi, berbahasa, berkomunikasi, dan belajar. Kemudian juga anak stunting ini memiliki ketidakstabilan emosional, kemudian juga pubertas yang lambat. Nah, jika hal ini disebabkan yang pertama itu pemberian ASI yang tidak optimal, misalnya bayi yang diberi susu formula sejak lahir tanpa konsultasi dengan dokter, sehingga gizinya itu tidak sebaik ASI. Kemudian yang kedua, gizinya juga tidak terpenuhi baik dari ASI maupun ampasinya atau makanan pendamping ASI. Misalnya bayi yang diberi misalnya anak yang diberi nasi tanpa lauk pauk atau sayur, sehingga anak ini kekurangan protein dan vitamin. Kemudian juga yang ketiga, kurangnya nutrisi ibu saat remaja sehingga dapat mempengaruhi kualitas ASI-nya. Yang keempat juga ada pola ASI yang tidak memadai, termasuk kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua terhadap kebutuhan gizi anak. Dan ada juga faktor sanitasi dan lingkungan yang buruk seperti air yang tercemar, kemudian kurangnya akses toilet yang bersih yang dapat mengundang berbagai penyakit. Selain itu ada juga faktor genetik atau faktor lingkungan, tetapi ini tidak terlalu dominan. Nah, jika tidak dicegah, stunting ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik pada anak. Selain itu, anak juga akan memiliki kekebalan tubuh yang rendah sehingga anak ini mudah terkena penyakit. Selain itu, anak juga akan memiliki IQ atau kecerdasan yang rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Kemudian juga penurunan kesehatan reproduksi masa dewasa. Jadi anak perempuan yang mengalami stunting juga itu memiliki risiko melahirkan bayi yang stunting. Nah, untuk itu dapat dilakukan beberapa pencegahan. Yang pertama, dengan memberikan ASI minimal 6 bulan pertama, karena ASI ini merupakan sumber nutrisi yang paling sempurna dan paling mudah dicerna oleh bayi. Dengan memberi ASI minimal 6 bulan, ibu ini membantu anaknya meningkatkan sistem imunnya, kemudian juga membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi. Kemudian yang kedua, setelah 6 bulan dapat diberikan empasi atau makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi seperti nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Kemudian juga pastikan ibu dan anaknya ini memenuhi kebutuhan gizinya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan multivitamin. Kemudian juga pastikan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap seperti vaksin BCG, DPT, polio, dan campak. Kemudian juga lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah untuk mengecek kondisi kesehatan pasangan sehingga kita dapat mencegah risiko stunting sejak awal. Dan juga rutin pemeriksaan kesehatan anak di posyandu, puskesmas, ataupun rumah sakit. Nah, dan tidak kalah penting juga perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan air yang bersih. Baik Ibu, itu saja yang dapat saya jelaskan. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Mau bertanya. Ya, baik ya. Bagaimana itu kan ASI itu adalah sumber pemberian susu terbaik, sedangkan susu ASI saya yang keluar itu sedikit, sedangkan kebutuhannya anakku itu harus tercukupi dengan usianya. Tetapi saya memberikan dia susu formula
supaya membantu tumbuh kembangnya. Bagaimana? Baik, jadi susu formula itu memang bisa digunakan sebagai pengganti ASI untuk sementara, tetapi tidak dapat menggantikan manfaat ASI secara keseluruhan, terutama dalam mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ASI ini merupakan sumber nutrisi yang paling sempurna dan yang paling mudah dicerna oleh bayi. Jadi diusahakan untuk tetap diberi ASI. Nah, terkait ASINya yang mungkin sulit keluar atau sedikit begitu, mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara, misalnya menginjak payudara sebelum menyusui, kemudian menyusui secara teratur, ataupun bisa juga menggunakan pompa ASI. Nah, selain itu ibunya juga perlu memenuhi kebutuhan cairan dengan rutin minum air putih, kemudian juga mengurangi tidur terlalu larut malam, mengurangi stres, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Baik Bu, apakah sudah jelas? Ya, baik, terima kasih. Untuk ibu-ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada, berarti sudah jelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.